Tahukah Anda bahwa kesehatan mental itu juga punya hari yang memperingatinya? Dan ternyata hari ini 10 Oktober 2016 adalah peringatan untuk Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan pagi ini kita akan membicarakan mengenai hal ini bersama Elizabeth Santosa, seorang psikolog yang sudah hadir di Sapa Indonesia. Selamat pagi. Halo Elizabeth, pagi. apa kabar? Timi, baik. Hari Kesehatan Mental Sedunia ya? Yes, hari ini. Resminya itu ya, hari ini ya. Dan Hari ini. Tadi kita sempat ngobrol sedikit mengenai kesehatan mental. Kesehatan fisik Anda sudah tahu, Anda flu sedikit, sakit. Anda terluka berdarah, Anda sakit, Anda lebam, Anda sakit. Itu fisik. Ya. Tapi kalau namanya kesehatan mental, mengukurnya itu gimana? Saya itu sakit atau tidak sebenarnya mental saya? Dan kalau sakit, kan penyakit berbeda-beda. Ada yang parah, ada yang akut, ada yang sekedar nggak enak badan, dan lain-lain. Mental seperti ini juga kah atau gimana? Oke ya, kalau disebut kesehatan mental, orang awam banyak merasa bahwa dia harus ngomong sendiri, berhalusinasi. Ya. Sesungguhnya sehat mental itu punya beberapa indikator. Salah satunya adalah dia bisa berfungsi dengan baik sehari-hari. Jadi kalau sehari-hari seseorang tidak bisa berfungsi dengan baik, begitu ya, tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari dengan baik, itu udah ada indikator di situ. Ada yang salah nggak ya? Tidak bisa berfungsi dengan baik ini sejauh apa tuh? Sejauh apa misalnya kehidupan sehari-harinya, bangun pagi, kerja dan sebagainya ya, mengurus anak ya kan, keluarga, work-life balance, itu kata-katanya work-life balance, itu keseimbangan antara pekerjaan dan rumah itu harus seimbang. Kalau enggak, bukannya saya katakan dia tidak sehat mental, tapi indikatornya mengarah ke sana, begitu ya. Lalu yang kedua adalah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dalam segala hal. Lingkungan, tempat kerja memang punya tuntutan, ya kan? Betul. Tapi kalau Anda sudah 2 tahun sampai 5 tahun kerja di situ, tapi masih ribut aja sama bagian personalia gitu. Atau ribut aja sama teman-teman yang kantor, aduh, itu sudah mulai harus dicek. Semudah itu. Oke, jadi berfungsi sehari-hari dalam, mungkin saya mencoba menyederhanakannya. Tahu tugasnya, itu dulu ya, dan bisa mengerjakannya. Tugas apapun itulah ya, dari kerjaan, rumah tangga dan lain-lain. Adaptasi ini berhubungan dengan orang di luar kita ya. Orang di luar kita. Nah, kalau saya tidak mampu beradaptasi, buat saya semua orang tuh nyebelin gitu. Jadi saya minta apa kok ngerjainnya apa? Ya salah dia dong. Masa saya dibilang tidak sehat mental? Masalahnya manusia adalah makhluk sosial. Jadi harus ada keseimbangan dalam arti kata kita harus harmonis gitu. Kalau kita bertentangan terus sama lingkungan kita, kebayang itu kira-kira orangnya akan seperti apa? Ya, setiap hari bangun cari masalah. Iya kan? Dia selalu bertentangan dengan orang-orang sekelilingnya, itu sudah tanda-tanda gangguan. Masalah gangguan variasinya apa? Silahkan diperiksakan. Nah, kalau hari ini kan kita mau berbicara mengenai gangguan-gangguan yang biasanya rentan mengenai kita-kita yang mungkin sehari-hari yang kita tahu hanyalah bekerja. Gitu, dalam segala aktivitas kita. Baik itu terkait pekerjaan maupun terkait hal-hal menuju pekerjaan seperti lalu lintas menuju pekerjaan. Atau mungkin terkait dengan urusan-urusan lain yang bersambungan dengan pekerjaan. Stres lah, begitu. Menumpuk pekerjaannya. Seperti tidak selesai-selesai. Ada selalu perintah yang baru. Tidak mampu mengerjakan sebagian tugas dan tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Ini stres biasakah atau sebenarnya saya harus sudah mulai curiga bahwa jangan-jangan ini saya ada gangguan. Oke, Mas Timi, sebelum kita mulai kita lihat dulu dari stresor. Stresor itu adalah penyebab stres. Penyebab stres kan bisa macam-macam. Ada karena perilakunya sendiri yang membuat stres gitu ya, kita katakan. Atau yang kedua dari lingkungan. Dan kalau kita lihat dari kota-kota besar seperti Jakarta ini, memang tata kota kita juga dengan kemacetan sebagainya itu sangat jadi pemicu. Polusi juga ternyata, radikal bebas juga bisa menyebabkan stres. Lingkungan, ya kan? Tinggal di daerah di mana di bawah rel kereta gitu, itu kan kebisingan tingkat tinggi, itu juga bisa menyebabkan stres. Nah, tadi kalau Mas Timi katakan ini bagaimana ini level-level stres, dimulai dari satu, stres itu pasti kan mengganggu itu pasti akan mengganggu fisik dulu, selalu fisik yang kena. Kalau Anda sakit tidak berkesudahan, Anda body imunnya turun, jadi setiap sebulan sekali itu pasti ada yang namanya cuti. Cuti apa? Bukan cuti sih ya, cuti izin sakit begitu ya. Nah, itu kemungkinan besar seperti itu. Sering sakit kepala, langsung secepat itu automatically. Ya, badan itu, kalau kita suka merasa bahwa sakit kepala biasa, badan seperti biasa. Nah, itu semuanya menumpuk di situ. Ya, itu stres yang kita katakan sehari-hari. Tapi kalau ada masalah di kantor, masalah dalam rumah tangga, itu bisa menyebabkan stres, dan kalau tidak ditanggulangi, ini dalam periode 6 bulan bisa menyebabkan ke stres akut atau depresi. Dan kalau ini dibiarkan segala keputusan yang kita ambil, kita lakukan itu
bisa jadi salah. Contoh, orang ambil jalan pintas, apapun itu bentuknya. Ya, merasa hopeless. Depresi itu asosiasinya dengan kata-kata merasa tidak berdaya. Makanya orang selalu kalau orang stres kelamaan itu bisa pikirannya mau mati aja, bunuh diri, sendirian. Ya. Lalu dia mengunci diri di kamar, dia punya pikiran-pikiran aneh. Ya enggak, teman-teman saya menjauhi saya, enggak ada yang suka sama saya. Itu kan pikiran-pikiran yang muncul dan negatif dan itu menyerang. Padahal sebenarnya tidak begitu mungkin keadaannya. Tidak seperti itu dan sifatnya laten. Artinya apa? Seperti dia tuh sifatnya kalau saya sebut tuh insidious, pelan-pelan tapi menggerogoti. Seperti cerita horor memang. Itu juga memang judul film horor. Stres tadi melihat juga apa sebenarnya penyebab stresnya itu. Dan memang setahu saya, walaupun saya tidak paham teorinya, stresor itu memang ada tingkatannya ya. Sumber stres itu seperti permasalahan keluarga, itu tingkat stresnya pasti akan lebih rendah dengan stres yang datang dari orang yang tidak dikenal dan lain-lain itu. Apa sih sebenarnya tingkatan-tingkatan stres yang paling besar yang sampai mempengaruhi itu biasanya dari mana itu asalnya? Ini menurut statistik. Menurut statistik dikatakan bahwa tingkat stres nomor 1 adalah kematian pasangan hidup. Itu sesuatu yang kita sebut major event. Begitu kita kehilangan pasangan hidup atau misalnya keluarga terdekat, orang yang kita sayang, ayah, ibu, pasangan atau anak, itu tingkat stresnya paling tinggi. Yang kedua adalah perceraian. Jadi artinya kenapa kalau ribut-ribut gitu, ya kan kalau kasus-kasus yang mungkin Timi juga sudah dengar gitu, kesannya kayaknya hubungannya sama keluarga dekat. Ya iya, karena memang di situlah tempat kita berinteraksi hampir setiap hari. Jadi kedua adalah perceraian, ketiga adalah masalah pekerjaan, PHK. Itu juga menyebabkan tingkat tiga stres tertinggi ya. Dan ini memang teori yang valid begitu? Ini valid dan ada statistiknya ya. Itulah 3 penyebab tertinggi. Pertama adalah kematian pasangan, kedua adalah perceraian, ketiga adalah masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan nomor 3? Masalah pekerjaan nomor 3. Bentuk masalah pekerjaan yang paling dianggap membuat stres itu apa? Apakah load pekerjaankah? Tidak cocok dengan pekerjaankah? Bekerja di tempat yang dia tidak senang kah atau apa sih? Segala sesuatu yang memang menyebabkan adanya work-life balance Anda terganggu. Jadi bisa dari organisasinya, bisa dari bagian personalianya, bisa dari lingkungan teman-teman di situ yang membuli, itu bisa juga. Itu tuh nomor 3. Jadi saat ini yang paling merisaukan adalah jenis pekerjaan itu anggota kepolisian. Itu juga, karena kami baru melakukan kajian kemarin. Boleh itu dibuka sedikit mengenai kajian. Mengapa anggota kepolisian dan pekerjaan profesi apa lagi? Sesungguhnya ini bukan hal yang baru. Ya, kenapa anggota kepolisian? Kami kemarin melakukan kajian litbang, ya dari litbang pusat penelitian bahwa di mana-mana memang sudah ada. Jadi artinya bukan, saya katakan ini bukan hanya terjadi di anggota kepolisian di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Yang paling tinggi adalah reskrim, dan yang kedua adalah lantas. Itu 2 tertinggi. Karena memang workload-nya, ya enggak. Jamnya kalau lantas lebih banyak jam kerjanya yang apalagi itu di Jakarta. Yang kedua kalau reskrim itu lebih kepada banyak tingkat kriminalitas yang terlalu tinggi untuk ditangani oleh satu personel penyidik. Betul, dan kriminal mungkin bentuk kasusnya sendiri sudah membuat stres bagi orang biasa. Ini sangat berat. Prosedurnya apalagi ya kan, apalagi berurusan dengan propam itu salah satunya. Jadi pekerjaan atau apapun yang terkait dengan pekerjaan itu menjadi stresor nomor 3 kalau tadi dikatakan. Dan ini mengkhawatirkan kalau paling tidak saya menalarnya begitu, karena ya kita bekerja tiap hari ya, tidak dua hari seminggu, tidak 1 kali seminggu gitu, tapi kita bekerja setiap hari. Dan nanti mungkin kita akan lebih mendalam lagi kira-kira seperti apa sih caranya nih, cara untuk mengatasi stresor-stresor itu. Apakah sebenarnya ini bisa dilakukan oleh saya sendiri sebagai penanggung stresnya itu, atau sebenarnya ada dukungan-dukungan yang harus saya dapatkan, ataupun kita yang menjadi pendukung dari orang-orang terdekat kita. Nanti saya akan ke sana. Dan